menyuruh wanita yang dewasa menyusui laki-laki yang dewasa juga, tapi bukan suaminya. Tidak percaya. Nggak percaya. Tidak percaya dia, saudara-saudara. Baik, kita tampilkan ya. Kita Mana tampilkan. Bisa mau percaya sama tukang fitnah. Oke. Kita tampilkan. Dia bilang katanya saya tukang fitnah, saudara-saudara. Emang iya. Oke, kalau kamu memfitnah saya, mengatakan saya tukang fitnah, saya akan tampilkan ya. Orang Kristen Bentar ya. banyak yang menyembah Edi sekarang. Sebentar, saya akan tampilkan ya. Saya akan tampilkan bagaimana hadisnya dan kita akan tampilkan di layar. Saya balikkan kameranya. Sabar ya. Nih ya. Ini hadisnya nih. Perhatikan, kita tampilkan. Saya yang baca atau Anda yang baca? Baca sudah. Baik. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada suatu kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Jadi gini, ada perempuan namanya adalah, nih nama perempuan itu adalah Sahlah, anak perempuan Suhail. Ya, Sahlah ini istrinya dari Abu Huzaifah. Sahlah ini melihat wajah suaminya yang bernama Abu Huzaifah cemburu karena ada Suhail di rumahnya, pria yang sudah dewasa. Sama Muhammad disuruh disusuin. Nih hadis yang kedua. Nih dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu. Jadi ada orang pemuda yang sudah balik keluar masuk rumah Aisyah. Terus Aisyah membela diri dengan mengatakan ya. Dia mengatakan begini. Yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab. Tidakkah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu? Dari Aisyah dia berkata. Jangan sembunyikan. Sesungguhnya istri Abu Huzaifah yang bernama Sahlah ya pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku sedang ia kini telah dewasa, sedangkan pada diri Abu Huzaifah suaminya dia ada sesuatu terhadap dia. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Kau lari kemana? Ika usah Gus Yadi. Nah. Gus Yadi jangan keluar dari aplikasi. Dia lagi googling juga ini, beneran gak ini? Kafir ini katanya. Dia akan terkaget-kaget mendengar bahwa itu, melihat bahwa yang saya katakan itu benar. Cuman Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh perempuan dewasa nyusuin laki-laki dewasa, tapi bukan suaminya. Halo? Kenapa Anda terdiam? Oh, mungkin dia tidak percaya. Akan saya putarkan saja suara ya. Ini bagaimana Ustadz, seorang Ustadz ya. Nama Ustadznya itu adalah Ustadz Firanda. Nih ya, ceramahnya Ustadz Firanda tentang hadis ya, hadis Salim ya. Nih,
Ini Ustadz Firanda, ini ceramahnya Ustadz Firanda. Kalian dengarkan ya. Kalian dengarkan ini. Supaya tidak mengatakan bersikeras terus, ngeyel terus bahwa saya fitnah. Nih, kita tampilkan setiap hari nih, kita bilang biar muslim pada tahu nih. Dengarkan. Ustadz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusuin meskipun dia sudah dewasa. Nah. Ayo Gus Yadi. Wah, Gus Yadi sudah googling. Udah, kau dibawa dulu. Wah, udah Jadi jangan bilang saya fitnah. Nah, menjadi pertanyaan, apakah istri dari Abu Hudzaifah pada waktu itu susunya atau payudaranya ada asinya? Ini menjadi pertanyaan. Karena perempuan itu kalau nggak lagi ini nggak mungkin ada keluar air asinya. Lalu gimana ceritanya disusuin kalau asinya kagak ada? Ayo silakan. Tunjukkan kepada saya dalil yang menunjukkan bahwa istri Abu Hudzaifah pada waktu itu payudaranya punya asi. Karena banyak yang les dibilang, oh itu dimasukkan dalam gelas katanya. Mana ada di situ dimasukkan dalam gelas? Nekat yang nyata. Ayo silakan yuk kepada muslim-muslim yang lain. Liana datang lagi. Ya silakan Liana. Selamat malam Liana. Selamat malam. Ya silakan Liana, nyalakan kamera. Yuk Liana, kamera dinyalakan. Ya, sudah menyimak dari tadi atau barusan saja datang Liana? Lumayan menyimak, agak lama. Agak lama. Berarti sudah menyimak sejak tema awal ini ya? Ya. Ya. Jadi Liana, apakah yang saya katakan ini fitnah bahwa ada sekelompok umat muslim kemudian melakukan konser, tapi ini kamera sedang mengarah kepada seorang wanita muslimah yang menangis-nangis sambil tangannya begini. Apakah ini saya fitnah? Tidak, gambar ini? Tidak. Asli ya? Fitnah itu, asli. Asli. Ya, ini kejadiannya teman-teman kalau tidak salah itu di Pekanbaru, ya teman-teman ya. Di mana umat muslim dia konser, ya. Mereka menangis-nangis, terseduh-seduh, bahkan jingkrak-jingkrak, joget-joget. Mereka berseru-seru memanggil-manggil Muhammad, betul? Betul. Lina, sekarang kita jujur-jujuran. Kalau ada orang Islam bilang, sering ejek nih, Kristen itu ibadahnya seminggu sekali, udah gitu kayak konser, joget-joget. Pernah dengar istilah itu nggak? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Ya, jadi itu di media sosial itu adalah ejekan yang sangat lumrah. Ya, di mana orang-orang Islam tuh ngejek. Ya, orang Kristen itu ibadahnya seminggu sekali. Udah gitu joget-joget. Kayak konser katanya. Nah, ketika orang Kristen mukul-mukul drum, piano, ya, kemudian gitar-gitaran, konser, panggil-panggil nama Yesus, ya Yesus, ya Yesus, sambil nangis-nangis. Apa orang Islam bilang? Orang Kristen lagi nyembah Yesus, lagi ibadah nyembah Yesus, betul? Sekarang umat muslim nih
Mereka pakai piano, pakai gitar-gitaran, pakai drum. Mereka berseru-seru memanggil Muhammad sambil joget-joget, sambil nangis-nangis. Kira-kira kalau kami orang Kristen bilang, orang Islam lagi ibadah nyembah Muhammad. Sama nggak kira-kira? Kalau lihat konteksnya mungkin sama. Iya. Sama. Berarti kamu sudah mengakui bahwa umat muslim pun joget-joget, memanggil-manggil Muhammad, beribadah, menyembah Muhammad. Ya kan itu di konsernya Haddad Alwi tahu sendiri dan bahkan pernah lihat konsernya juga. Iya, berarti Anda setuju bahwa umat muslim pun melakukan penyembahan kepada Muhammad. Kalau saat nonton konser mungkin bukan lagi nyembah, mungkin itu cuma lagi mengingatkan begitu. Inilah saya bilang nih standar ganda. Enggak standar ganda, enggak standar ganda. Bagaimana ini juga ini lagunya sangat terkenal. All my life you have been faithful, ya kan? Ini lagunya Goodness of God, ya. Kebaikan daripada Tuhan. Nih, ini sudah ditonton 180 juta manusia ini. Sama, kalau Anda lihat lagunya itu Haddad Alwi juga, nih, Rindu Muhammadku judulnya ya. Nih, Rindu, sebentar, Rindu Muhammadku. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan juga ya. Ini lagunya dari Haddad Alwi juga. Ini juga sudah ditonton banyak orang nih. Kalau ini masih sedikit nih, 106 juta nih. Ya, nih. Nih ya. Dong. Tuh ya. Ini juga lagunya sama. Nah, ketika orang Kristen ya seperti Anda bilang konser, nyanyi-nyanyi, ya memanggil-manggil nama Yesus. Kalian bilang lagi nyembah Yesus, betul? Bukan saya yang bilang loh. Ya umat muslim lah intinya, betul? Betul nggak? Oke. Nah, terus kenapa ketika umat muslim melakukan hal yang sama, kalian tidak ngaku lagi nuhanin Muhammad, lagi nyembah Muhammad? Oke, siap saya jawab ya, Bang Silakan. Esya. Silakan. Saya di sini nggak lagi berdebat. Cuma yang mau saya counter di permasalahan ini tadi yang Bang Edis debat sama Bang Azab gitu, yang mengatakan kalau konser itu haram, begitu. Saya juga ini minta maaf sama teman-teman saya yang nonton di sini yang Muslim, tolong hentikan ya mengejek-ngejek agama lain. Tolong please hentikan ya. Baik itu ibadahnya atau segala macamnya, jangan sampai mengejek nanti jadinya begini nih, jadi seperti ini dibahas kan nggak enak ya kita semua ya. Nah tolong stop itu. Terus yang tadi Bang Azab itu tentang apa, kan tidak setuju ya tentang konser musik Haddad Alwi itu, karena dikatakan konser tersebut haram begitu kan. Nah alat musik semua haram. Nah saya di sini mau mengatakan, menurut saya konser musik itu tergantung konteksnya seperti apa begitu. Haramnya itu kalau ada di situ ada yang berbuat maksiat atau nonton konsernya uangnya dari hasil mencuri mungkin ya. Itu mungkin haram. Di situ kan Haddad Alwi, bukannya saya lagi kalau memang itu haram ya gimana nih, Haddad Alwi kan sedang syiar ya kan. Bahkan Haddad Alwi itu sekarang udah konser ke berbagai kota bersama dengan band-band yang lagi booming sekarang begitu. Kalau itu dikatakan haram, mungkin nggak ada yang nonton ya. Padahal di situ maksudnya adalah untuk syiar gitu loh. Untuk syiar pada teman-teman untuk mengingatkan kalau kita itu punya nabi gitu. Kalau kita itu di tempat apapun kita tetap harus mengingat Allah, mengingat nabi seperti itu. Oke, Jadi, terlepas daripada itu, tapi bukankah kita itu melakukan hal yang sama? Ketika kami orang Kristen, kami bikin konser. Banyak itu konser-konser Kristen. Ya kan? Banyak. Keren-keren tuh konsernya. Ya kan? Di dalam konser Iya, keren. tersebut, kami berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus. Betul kan? Ya. Nah, umat muslim melakukan hal yang sama kan? Dalam konsernya mereka memanggil-manggil nama Muhammad kan? Nah, ini makanya saya bilang, ketika orang Kristen konser, joget-joget, nangis-nangis, memanggil nama Yesus, orang Islam bilang apa?
orang Karesteng lagi ibadah nyembah Tuhannya. Makanya saya bilang stop. Sekarang kenapa ketika umat muslim melakukan hal yang sama, kalian protes ketika saya bilang, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Lagi nyembah Muhammad. Nah, tapi di kuburan. Tuhannya lagi di kuburan. Ketika saya bilang begitu, kenapa kalian marah gitu loh? Artinya begini loh Liana, ketika ada orang Kristen datang hajatan nih, ya kan, ambil makanannya gede, satu piringnya penuh. Orang Islam gosipin, tuh orang Kristen makannya banyak. Tapi giliran orang Islam sama melakukan hal yang sama, ngambil makanan sampai penuh segini piringnya. Orang ke Islam nggak ngaku, ini kami makannya dikit. Makanya saya bilang standar ganda, nggak boleh begitu. Betul, setuju. Jangan kayak gitu, teman-teman Islam, nggak boleh begitu. Jadi jangan kalian gini nih, sering ejek Kristen ibadah kayak konser, ternyata Islam ikut-ikutan. Nah, begitu. Oke, Bang Edis, tapi kan kalau dibilang di situ sedang menyembah di lapangan konser, mungkin memang banyak umat Islam yang nggak mau terima kalau dikatakan itu menyembah, begitu. Terus ketika orang Kristen begini-begini, nangis-nangis, panggil-panggil Yesus, dengan mudahnya orang Islam mengatakan kan menyembah. Tuhannya Yesus. Gimana? Memang Tuhannya Yesus, berarti sedang menyembah. Ya memang betul. Tuhannya. Dan orang Islam mengakui kan? Muhammad itu Robnya. Gimana? Loh. Muhammad itu Robnya umat nggak? Udah, saya nggak mau ditanya itu lagi. Nah. Muhammad itu Robnya umat Muslim. Yang ngomong siapa? Yang ngomong pakar-pakar agama Islam. Tasik Ngaji, Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi, Daman. Mereka mengatakan Muhammad itu Robnya umat Muslim. Iya. Iya. Jadi intinya ya, saya ini 13 tahun loh memperdalam agama Islam. 13 tahun, bukan waktu yang sebentar itu. Kalau umat muslim 40 tahun masih belajar huruf huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, itu. Jangan begitu juga Bang Edis, nggak begitu juga. Loh, iya memang begitu. Umat muslim seumur hidupnya habis waktunya membaca huruf Arab. Belum sempat dia baca artinya sudah meninggal duluan. Coba dia sempat baca artinya, pasti besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Loh, ketika umat muslim membaca Al-Quran, akui nggak Lina? Bahwa mereka membaca Al-Quran bukan mau cari artinya, mereka mencari pahala, betul? Betul. Iya, nggak dibaca artinya. Betul, ketika saya membaca Al-Quran, saya baca artinya, saya cari artinya apa maksudnya. Ternyata ketika saya baca artinya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Wah. Apa kata Aisyah? Sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran dan juga mengedukasi saudara-saudara kita para polemikus serta mencerdaskan dan menyadarkan mereka akan ajaran-ajaran mereka. Kenapa teman-teman? Karena memang selama ini ada banyak dari antara mereka oknum-oknum ustadz, oknum-oknum para mualaf yang dimana mereka itu hampir setiap hari membahas tentang kekristenan. Mereka mencoba membelokkan ayat-ayat Alkitab, mereka menafsirkan sesuai dengan selera mereka. Nah, supaya apa? Supaya terlihat bahwa ajaran Kristen itu ya tidak benar. Itulah sebabnya kenapa mereka berusaha untuk membelokkannya. Dan kita jangan heran, kita jangan kaget, memang di zaman para rasul pun itu sudah ada para penyesat teman-teman ya yang mencoba membelokkan
kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itulah sebabnya para rasul meluruskan, menjawab, dan bahkan sampai diutus Timotius oleh Paulus untuk menangani ajaran-ajaran yang tersesat yang menyebar di tengah-tengah orang Kristen. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat dari akhir video, ada seorang wanita yang bernama Liana. Liana ini dia cukup berwawasan luas ya. Kenapa? Karena dia merasa teredukasi apa yang disampaikan Edi selama ini terkait data-data yang ditampilkannya, terkait debat-debat dan diskusinya kepada para polemikus maupun itu ustadz-ustadz seperti Nandar, Wafi, dan lain sebagainya seperti Yusuf PI. Nah, jadi ketika ada orang yang mendengarkan dan mencoba membuka hati pikirannya, maka mereka akan menjadi teredukasi dan sadar. Seperti Liana dan juga ada seorang wanita kemarin, Silina ya. Sekarang dia sudah suka nyanyi lagu rohani. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.